warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari mapping yang saya buat yang berjudul yaitu BPM, Diagram Segregation of Duties in the Expenditure Cycle. Yang pertama, berikut alur kegiatan dan penjelasan setiap bagian. Yang pertama itu yaitu any employee atau karyawan umum. Yang A-nya itu create purchase requisition atau karyawan membuat permintaan. Pembelian atau purchase requisition ketika membutuhkan barang atau perlengkapan. Dokumen ini berisi jenis, jumlah, dan alasan pembelian. Kedua itu purchasing atau buyer. Review and approve purchase requisition, bagian pembelian meninjau dan menyetujui permintaan tersebut. Jika tidak disetujui, permintaan dikembalikan ke pengaju. Selanjutnya yaitu order inventory. Setelah disetujui, pembeli membuat purchase order atau PO untuk dikirim ke pemasok. Salinan PO juga akan dikirim ke bagian penerimaan dan akuntansi untuk verifikasi nantinya. Selanjutnya yaitu verify quantity required against. Itu bagian pembelian memeriksa apakah jumlah barang yang diterima sesuai dengan PO. Selanjutnya itu dari bagian receiving clerk atau petugas penerimaan. Yang pertama itu count and inspect delivery. Itu petugas menerima barang dari pemasok lalu menghitung dan memeriksa kondisi barang. Hasilnya dicatat dalam receiving report. Selanjutnya yaitu inventory control. Yang pertama, store goods and check off with receiving clerk. Setelah diperiksa, barang disimpan di gudang. Petugas gudang dan penerima menandatangani dokumen sebagai bukti penerima barang. Selanjutnya yaitu account payable atau bagian utang usaha. Yang pertama yaitu receive invoice from supplier. Bagian ini menerima faktur, invoice dari pemasok. Yang kedua yaitu use PO and RR to approve invoice and update. Mereka mencocokkan 3 dokumen penting. Yang pertama yaitu purchase order atau PO. Yang kedua yaitu receiving report atau RR. Yang ketiga itu invoice. Jika semua cocok, utang dicatat dan disetujui untuk dibayar. Yang kedua yaitu file cancelled voucher package. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen pendukung disimpan atau file cancelled untuk arsip dan audit. Selanjutnya itu dari bagian treasurer of cashier. Pertama itu pay supplier and cancel voucher packaging. Bendahara atau kasir melakukan pembayaran kepada pemasok dan menandai voucher sebagai telah dibayar. Kedua itu receive and reconcile bank statement. Setiap bulan bendahara melakukan rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Ketiga, tujuan pemisahan tugas atau segregation of duties. Pertama itu mencegah kecurangan, fraud, karena tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses. Selanjutnya memastikan keakuratan data akuntansi dan transparansi. Selanjutnya menjaga keamanan aset perusahaan. Keempat, jadi kesimpulannya, jika diagram ini menekankan bahwa dalam sistem akuntansi dan pengendalian internal, setiap tahap pengeluaran harus dilakukan oleh orang atau bagian yang berbeda, mulai dari permintaan barang, penerimaan barang, hingga pembayaran ke pemasok. Semuanya saling terhubung dan diawasi secara berlapis agar kegiatan operasional perusahaan berjalan efisien dan aman.
kita akan masuk ke proses yang pertama, yaitu proses 1.0, yaitu pemesanan. Pada proses pemesanan, dia akan menerima berbagai permintaan pembelian dari beberapa bagian seperti siklus produksi, berbagai departemen, dan juga kontrol inventaris. Bagian-bagian ini akan mengirimkan daftar permintaan pembelian kepada bagian pemesanan. Setelah mereka mengetahui bahwa ada barang-barang yang perlu dibeli, dan mereka akan melakukan permintaan ke bagian pemesanan. Setelah itu, bagian pemesanan akan membuat pesanan pembelian atau purchase order. Nantinya, purchase order ini akan dikirimkan ke bagian pemasok untuk melakukan pemesanan pembelian. Setelah dikirimkan kepada pemasok, pesanan pembelian ini atau purchase order ini juga akan dibuat salinannya. Salinan tersebut akan dibagikan lagi kepada pihak-pihak yang melakukan pemesanan tadi, yaitu siklus produksi, berbagai departemen, dan juga kontrol inventaris, sebagai pemberitahuan kepada mereka bahwa pesanan mereka telah dilakukan atau telah di-ACC. Selanjutnya, purchase order atau pesanan pembelian tadi, data-datanya juga akan disimpan ke bagian pesanan pembelian, ke bagian inventaris untuk persediaannya, dan ke bagian pemasok untuk data-data siapa saja pemasoknya. Setelah itu kita lanjut ke bagian pemasok. Setelah pemasok menerima pesanan, dia akan melakukan penyiapan terhadap barang-barang yang akan dikirim ke bagian penerimaan nantinya. Dia akan mengirim slip barang dan pengepakan kepada bagian penerimaan sebagai pemberitahuan bahwa barangnya akan segera dikirim, sehingga bagian penerimaan akan bersiap-siap untuk menerima barang tersebut. Setelah itu, bagian penerimaan akan memberitahukan apa saja daftar-daftar yang dia beli atau dia terima dari pemasok kepada bagian siklus pendapatan dan juga kepada pesanan pembelian, agar data pesanan pembelian dapat diperbaharui dan diubah statusnya telah datang atau telah diterima oleh bagian penerimaan. Untuk siklus pendapatan, bagian penerimaan barang ini diberitahukan kepada mereka agar mereka tahu bahwa apa saja barang-barang yang tersedia untuk dilakukan penjualan nantinya kepada konsumen. Jika nantinya ada orderan dari konsumen yang barangnya belum ada di bagian pembelian tadi, maka dia akan membuat sendiri apa saja pesanan pembeliannya dan dikirimkan kepada pemesanan kembali, dan akan diproses seperti tadi lagi. Sekian dari saya untuk proses 1.0 dan 2.0. Untuk 3.0 dan 4.0 akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3.0 dan 4.0, yaitu menyetujui faktor pemasok dan pencairan tunai. Pada proses 3.0 ini, ia akan menerima data dari pesanan pembelian, pokok inventaris atau gudang, dan faktur dari pemasoknya. Setelah diterima prosesnya telah disetujui, dia mengirimkan paket vouchernya ke bagian 4.0 atau pencairan tunai. Selanjutnya, pada 3.0 ini, ia juga akan mengirimkan datanya kepada hutang usaha, jurnal, dan juga jurnal umum untuk memperbarui datanya karena ia memiliki kewajiban yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kembali lagi ke 4.0, ia melakukan pembayaran ke pemasok. Setelah melakukan pembayaran, ia lanjut juga memberikan datanya kembali kepada hutang usaha dan juga jurnal umum untuk memperbarui data yang telah diberikan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 1 tentang proses memesan bahan, perlengkapan, dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini pada tahap 1 adalah determine what to order atau menentukan apa yang akan dipesan. Pada tahap ini adalah tahap awal dalam siklus pembelian di mana perusahaan mengidentifikasi barang apa saja yang perlu dibeli. Lalu, berbagai departemen mengirimkan informasi terkait kebutuhan barang dan kekurangan stok mereka masing-masing. Sistem kemudian melakukan analisis terhadap permintaan, kondisi stok, dan juga back order untuk menentukan jenis barang, jumlah, serta spesifikasi yang akan diperlukan. Nah, hasil keputusan dari proses ini akan digunakan untuk memilih supplier di proses berikutnya. Baik, mari kita lihat satu persatu prosesnya. Yang pertama, back order dari revenue cycle. Informasi back order menunjukkan bahwa adanya pesanan yang tidak dapat dilakukan karena kekurangan stok atau persediaan. Nah, data ini menjadi dasar utama bahwa pembelian barang harus segera dilakukan agar pelayanan terhadap pelanggan tidak terganggu. Selanjutnya, purchase requisition dari expenditure cycle. Nah, siklus pengeluaran mengirimkan surat permintaan yang berisi
tentang barang yang dibutuhkan, jumlah, serta alasan kebutuhan barang tersebut. Selanjutnya, purchase requisition dari inventory control dan various department. Bagian pengendalian maupun departemen-departemen lain juga mengirimkan surat permintaan berdasarkan analisis stok dan juga kebutuhan operasionalnya masing-masing. Lalu, setelah semua permintaan dikumpulkan, akan dilakukan analisis terhadap barang-barang yang telah dipesan dan dibutuhkan. Lalu, sistem akan menentukan barang apa yang akan benar-benar diperlukan oleh perusahaan untuk kemudian dibeli. Selanjutnya, output ke inventory. Hasil keputusan barang yang harus dibeli harus dikirim ke bagian inventory agar mereka dapat melakukan update terhadap status stok dan juga agar mereka mengetahui bahwa proses pemesanan telah dimulai. Yang terakhir, yaitu purchase requisition ke proses selanjutnya. Setelah hasil keputusan barang ditentukan, purchase requisition akan dikirim ke bagian 1.2 untuk kemudian dilakukan pemilihan pemasok. Sekian materi dari saya. Baik, saya Cisela Ramasari akan memberikan penjelasan dari rekan saya. Yaitu selanjutnya itu ada 1.2 yaitu select supplier atau memilih pemasok. Nah, purchase requisition tadi yang sudah masuk ke 1.1 kemudian akan masuk ke 1.2. Nah, dokumen ini berisikan jenis barang, jumlah, harga, serta spesifikasi yang akan perusahaan beli kepada pemasok. Nah, selanjutnya itu ada suppliers yang berisikan daftar nama pemasok yang biasanya juga berisikan performa dari pemasok tersebut dan juga berisikan jenis barang yang dijual pemasok serta harga dan sebagainya. Nah, ini data tersebut membantu perusahaan dalam membandingkan pemasok mana yang lebih baik untuk dipilih sebagai pemasok untuk barang perusahaan. Selanjutnya itu ada inventory, yaitu berisikan data stok atau persediaan yang tersedia di perusahaan sehingga perusahaan kedepannya akan tahu berapa jumlah kebutuhan data atau berapa jumlah kebutuhan barang yang kurang yang akan dibeli oleh perusahaan dari pemasok. Lalu ada dari proses 1.2 select supplier kepada supplier, yaitu setelah perusahaan tadi membandingkan kualitas atau performa dari pemasok mana yang paling baik, maka perusahaan akan memilih pemasok tersebut sebagai pemasok yang tetap untuk memproses barang dari pemasok kepada perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada inventory control and various department. Inventory control and various department ini memberikan data stok dan kebutuhan barang sehingga pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada expenditure cycle, yaitu proses pemilihan pemasok sudah mengikuti prosedur pembelian yang benar dan juga sudah sesuai dengan standar atau kebijakan dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada purchase order to suppliers. Nah, di mana purchase order to suppliers ini PO dikirim kepada pemasok sebagai bukti formal bahwa benar perusahaan telah membeli barang tersebut dari pemasok. Selanjutnya juga copy of purchase order kepada receiving department, yaitu bagian penerimaan menerima salinan dari PO tadi sehingga ke depannya bagian pengiriman akan mudah dalam melakukan pengecekan barang yang telah dibeli dari pemasok tadi. Dan selanjutnya itu ada proses 1.2 kepada inventory, yaitu di bagian inventory akan memperbarui catatan dari bagian inventory di sistemnya akan memperbarui catatan penerimaan barang karena tadi sudah dipesan sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengendalian dalam menjaga persediaan barang tersebut. Dan yang terakhir itu ada proses 1.2 kepada purchase order, yaitu salinan PO disimpan agar kedepannya jika perusahaan dilakukan referensi audit atau sebagai bukti transaksi di masa yang akan datang. Sekian dari saya.